Halo guys, Hai guys, kita mau ke Tunjungan, Jalan Tunjungan. Iya, gitu. Udah. Kuliahnya di mana? Di kampus B apa jadi? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arina Zafarani Baktiar dengan NIM 431241066 dari program studi teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kania Malika Justisia dengan NIM 121241148 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Cynthia Diva Anjani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ekonomi Islam dengan NIM 144241030. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Danisha Muktasarta Polista dari Fakultas Kedokteran Hewan, Prodi Kedokteran Hewan dengan NIM 161241157. Halo, aku Alvena dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 176241044. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haikal Ardia Manaf dengan NIM 111241189 dari Prodi Kedokteran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Sebastian Sinulingga dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin dengan NIM 165241066 Prodi Teknik Industri. Sejak tahun 1920, kawasan ini sudah menjadi pusat perdagangan di Surabaya. Selain pertokoan yang menjual aneka barang elektronik, alat tulis, mebel, dan brankas besi, kawasan ini juga banyak berdiri kantor-kantor bank dan agen perjalanan. Nah, sampailah kami di Hotel Majapahit. Hotel Majapahit menjadi salah satu lokasi dalam kisah heroik peristiwa 10 November 1945. Belanda mengibarkan bendera Belanda yang memicu kemarahan arek Surabaya. Tentu saja, ratusan arek Surabaya berbondong-bondong mendatangi hotel tersebut untuk merobek bagian biru dari bendera Belanda sehingga berkibarlah bendera merah putih, bendera Indonesia. Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang terletak di antara bangunan pencakar langit di pusat kota Surabaya. Memasuki Kampung Ketandan akan tampak rumah-rumah warga yang masih mempertahankan arsitektur khas era kolonial. Di tengah kampung juga dibangun balai budaya berupa rumah joglo yang difungsikan sebagai ruang publik warga untuk berlatih seni dan lain-lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Permisi Bu, perkenalkan saya Elvena dari Prodi Ilmu Komunikasi sebagai perwakilan kelompok 1 bersama rekan saya. Perkenalkan Ibu, nama saya Cynthia Diva Anjani, bisa dipanggil Cynthia. Saya dari program studi Ekonomi Islam. Ya, nah tujuan kami di sini itu kami ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai kearifan lokal yang ada di Kampung Ketandan ini. Ibu boleh perkenalan diri? Kan udah tahu. Untuk teman-teman. Oke. Ya, yang sudah ya. Perkenalkan nama saya Ibu Nia Kurniati selaku Ketua PKK di RW 4 Ketandan ini dan juga selaku Ibu RW. Itu saja perkenalannya. Ya. Baik. Pertama kita pengen tahu nih Bu, sejarah Kampung Ketandan ini gimana? Kalau misalkan menelusuri tentang sejarah Kampung Ketandan ini tidak diketahui pasti berdirinya tahun berapa, kapan di zaman apa, itu tidak ada tanggal dan tahun yang pasti ya. Yang jelas Kampung Ketandan ini dulu berupa lahan kosong tempat persembunyian para pahlawan, terus area pemakaman. Dulu Kampung Ketandan ini memang mayoritas pemakaman pribumi, Belanda, Eropa, dan pemakaman Cina. Ya, itu latar belakang berdirinya Kampung Ketandan. Dan masih ada makam yang tersisa sampai saat ini yang masih utuh dan memang dijadikan ikon Kampung Ketandan karena beliau diyakini sebagai orang yang membabat alas membuka lahan perkampungan ini. Makamnya ada di sebelah sini ya, di bawah beringin yang besar ini, namanya itu Mbah Buyut Tondo. Di belakang sini tuh ada 5 makam, ada Mbah Buyut dan keluarganya dan juga para teman.
Nah, itu dipercaya sebagai orang yang membuka lahan ketandan dulu. Nah, sampai sekarang peninggalan atau apa istilahnya batu-batu bekas pemakaman kuno zaman dulu itu masih ada. Nisan-nisan pemakaman Cina, Belanda itu masih ada sampai sekarang. Sering kita temukan kalau ada galian-galian, misalkan perbaikan gorong-gorong, kita menemukan banyak itu batu nisan Cina, sampai akhirnya dikumpulkan. Kita kumpulkan. Ada juga di sini sebagai ikon Kampung Ketandan itu kita ada joglo Cak Markeso ya. Ada joglo Cak Markeso itu merupakan public center, tempat kegiatan warga lokal ataupun kegiatan yang dari luar. Contohnya yang dari luar ya kegiatan mahasiswa, kegiatan dari istilahnya masyarakat umum atau tamu kunjungan itu. Terus selain itu kita juga ada beberapa bangunan kuno yang memang menjadi ciri khas Kampung Ketandan itu adalah banyaknya rumah-rumah kuno yang arsiteknya masih asli dari zaman dulu, bahkan ada yang memang arsiteknya masih utuh. Itu rumah Jengki namanya, di sana di RT 11 itu agak jauh dari sini. Itu arsitekturnya arsitektur kolonial Belanda. Terus ada lagi Masjid Anur, itu dibangun tahun 1915 sampai sekarang masih utuh. Itu di zaman penjajahan Belanda itu dibangunnya itu dulu. Terima kasih.